Bismillah, jadi hari ini teman-teman kita akan berikan sedikit solusi mengenai beberapa keluhan. Salah satu diantaranya pompa ini bocor teman-teman. Ya, jadi ada beberapa teman subscriber kita bikin pompa dari semprotan tanaman hias Kyokan ya. Kemudian sebagaimana saya tutorialkan itu dicontoh persis, akan tetapi mengalami kebocoran, dan kebocorannya tidak hanya menimpa di bagian pompa akan tetapi juga menimpa di bagian valve-nya. Dan bagaimana solusinya, kita akan berikan sedikit solusi, akan tetapi kami berharap solusi ini bermanfaat untuk teman-teman satu habis semua. Dan jangan lupa diminum dahulu kopinya. Yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membuat pompa, sebagaimana saya tutorialkan di video saya sebelumnya, jadi ini benar-benar harus rapat teman-teman ketika masuk kemari ya. Ini paralon ukuran 3/4 in sebelum masuk kemari seperti ini, yang sangat perlu diperhatikan ini seperti ini teman-teman. Ini harus dibersihkan ya. Ada semacam sambungan, teman-teman bisa lihat garis sambungan ini harus dibersihkan kanan kiri ya. Saya kasih contoh ini teman-teman nih. Nah, ini garis tengahnya ini kalau nggak dibersihkan nanti akan membentuk rembesan-rembesan angin teman-teman, semacam ini ya. Jadi sekalian saya membersihkan, sekalian saya beri contoh ke teman-teman satu hobi agar nanti pompanya rapat. Ini kiriman ke Bank Pramudia di Kalimantan Barat sana, di Banjar ya. Nah, semacam ini. Setelah bersih, halus dari sambungan-sambungan yang bentol begitu, atau boleh dikatakan muncul ke permukaan, ini teman-teman baru masukkan paralon ukuran 3/4 yang terlebih dahulu kita bakar agar bisa masuk ya, karena kalau nggak dibakar nggak akan masuk. Dan kemudian jangan lupa ini yang paling penting juga teman-teman, berdirikan seperti ini, kemudian teteskan lem ya ke bagian sini dan bagian sini sampai benar-benar menggenang. Diamkan sekitar 10 menit sampai mengering, kemudian balik lagi kemari teman-teman, bagian bawahnya teteskan lagi ya, bagian sini sampai benar-benar menggenang, dan bagian sini juga sampai benar-benar menggenang agar rapat. Diamkan juga 15 menit. Setelah mengering, ini kita balut dengan benang teman-teman, bagian sininya ya. Ini dibalut dengan benang, tujuannya agar nanti ketika angin masuk ini nggak keluar teman-teman, yang bagian ini tidak terdorong keluar ya. Nah, dikasih benang semacam ini, kemudian teman-teman lem, menggunakan lem ini. Sudah paham tentunya lem apa itu? Nah, segini. Bagian sini juga nanti teman-teman balutkan benang, kemudian dilem. Oke, saya skip videonya ya. Setelah saya lem, nanti kita ikuti tahapan berikutnya agar benar-benar rapat dan bisa dipraktekkan di tempat teman-teman semua sehingga benar-benar hasilnya bagus teman-teman. Saya skip untuk pembalutan benangnya dan pengelemannya menggunakan ini. Tahapan berikutnya teman-teman, setelah ini mengering ya, kita balut benang kemudian kita lem. Jadi tujuannya ini nanti kalau tertekan ini nggak keluar teman-teman, karena nyangkut di benangnya, nggak cuma satu tapi dua ya, agar kokoh ya. Nah, berikutnya kita siapkan bahan untuk pompanya menggunakan paralon ukuran 1 in seperti ini teman-teman. Kita lem ya menggunakan lem paralon, dan ingat sebelum mengelem ini kasih minyak terlebih dahulu di bagian sini teman-teman, agar nanti lemnya tidak menyatu dengan bagian valve karet ini ya. Oke, jelas ya teman-teman. Kita taruh sini dahulu, kemudian ini kita balutkan lem. Pokoknya lemnya jangan sayang-sayang begitu, jangan sedikit-sedikit ya, kasih aja lumayan banyak agar benar-benar rapat nanti. Nah, ini dan bagian sini juga kasih dikit. Oke, putar-putar.
Kemudian bagian sini teman-teman kita lem ya merata, dan bagian sini juga ya kita kasih lem merata. Tujuannya agar angin benar-benar rapat teman-teman, jangan sayang-sayang sama lem ya, memang kita beli lem untuk dipakai bukan untuk di awet-awet teman-teman. Oke, setelah merata semacam ini, siapkan alas di bawahnya. Nah, kita masukkan kemari teman-teman. Seset. Nah, begini ya. Oke, mantap. Nah, ini lemnya jadi di bawah begini mengalirnya. Kita lap terlebih dahulu bagian yang perlu kita lap, bersihkan ya teman-teman ya. Dan diamkan selama beberapa menit, sekitar setengah jam ya, kan perlu sampai mengering dan lekat erat begitu. Kita nanti akan masuk ke tahap berikutnya. Ini akan kita susun kemari, masukkan kemari ya teman-teman, rekatkan begitu, kemudian untuk bagian belakangnya, dan nanti kita pasang bagian ininya juga. Saya skip lagi, dan ini sudah jadi ya teman-teman, kita pompa. Oke, 22 kali pompa ya. Ini enggak ada terdengar suara mendesis di sini. Akan kita tunjukkan kalau memang ini benar-benar rapat pakai air teman-teman ya. Kemari teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat enggak ada gelembung satupun ya. Itu bukti kalau rapat. Kemudian di bagian pompanya kita buktikan enggak ada kebocoran teman-teman. Itu ya. Sama sekali enggak ada kebocoran ya. Ini gelembung yang satu barusan itu karena sisa-sisa dari ini teman-teman. Nah, solusinya bagaimana jika terjadi kebocoran? Misalkan ini bunyi mendesis begitu ya. Gampang teman-teman, rahasianya ini ternyata kita akan berbagi rahasia. Tinggal teman-teman putar, misalkan nanti masih bocor begitu ya. Begitu, teman-teman jepit tengahnya, kemudian teman-teman putar sampai tidak terdengar lagi suara bocornya teman-teman, pakai tang ini ya, di bagian tengahnya ini. Oke, demikian saja, bermanfaat semoga. Terima kasih atas like, share, subscribe, serta komennya di channel Ilham Nyazik ini, YouTuber paling nganu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.